Mau beli Samsung Galaxy A15 tapi budget nggak nyampe? Ya, pilih ini aja, Samsung Galaxy M15. Karena hampir semua spek yang ada di Galaxy A15 itu ada di Galaxy M15 ini. Kayak layar Super AMOLED, terus kamera 50 megapiksel, dan prosesor SoC Dimensity 6100+. Nah, apalagi Samsung Galaxy M15 ini berkapasitas baterai 6000 mAh. Jadi terlihat lebih menarik ya tentunya. Apalagi dijual dengan harga cuman di 2 jutaan aja. So, apa aja sih plus minus dari Samsung Galaxy M15 ini? Saya Koko, mari tonton videonya sampai habis. Untungnya ya, Samsung tuh masih mempertahankan kapasitas baterai 6000 mAh di M series-nya, termasuk di Samsung M15 ini. Dengan harga mulai dari 2,5 juta aja, menurut saya M15 ini worth it loh buat dibeli. Bukan cuman dari segi baterainya, dari segi performa yang dikasih juga oke banget. Dimana sekarang pasar HP 2 jutaan banyak banget yang menggunakan Helio G99. Ini M15 ditanam sebuah SoC MediaTek Dimensity 6100+. Terus RAM 6GB dengan RAM plus sampai 6GB juga. Dan storage 128GB. Yang memang secara performa tuh ngebut di kelasnya. Secara benchmark di Antutu versi 10 Lite nggak begitu tinggi, cuman 300 ribuan aja. Geekbench 6 single core-nya 697 dan multicore 1911. 3D Mark Wildlife overall score 1225, average FPS 7,34 dengan stability 99,8%. Namun kalau kami tes buat main game tuh berasa smoothnya, kayak di Free Fire ini bisa disetting ultra high. Walaupun sudah rata kanan, ternyata nggak bisa unlock sampai 90 fps. Gameplaynya sih aman aja ya. Dengan average di 50 fps dan frame drop bisa ke 40 fps. Secara overall sih masih nyaman, suhu panas juga cuman hangat aja. Touchscreen responsif, dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu di 43 derajat Celcius. Begitu pula ketika lagi buat main game Mobile Legends. Di sini saya bisa dapat ultra 90 fps. Nah, kalau buat main Mobile Legends kayak gini sih smooth abis. Bisa tuh nembus 90 fps walaupun nggak bener-bener stay di situ. Frame drop juga turun cuman di 81 fps. Itu pun kalau kita pakai skin yang banyak animasinya gitu. Dan 80-an fps itu juga hitungannya smooth banget ya. Karena pakai settingan rata kanan gini juga animasinya dapat tercapture dengan baik. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu di 42 derajat Celcius. Kalau dicermati tadi ketika gaming test, baterainya tuh nggak yang irit-irit banget ya. Karena kalau kita pakai buat main game terus-terusan, ya pasti bakalan signifikan lah berkurangnya. Namun kalau dibandingkan dengan smartphone yang harganya sama, ini terbilang oke banget. Kami tes untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 5%. Terus di PC Mark Battery Life bisa dapat 20 jam lebih. Sayangnya Samsung hanya ngasih 25 watt fast charging di Galaxy M15 ini. Yang itu butuh waktu sekitar 1,5 jam mengisi dari 0 sampai 100%. Ya, overall sih dari segi performa ini bisa dibilang Samsung Galaxy M15 ngasih performa yang bagus di kelasnya. Lebih powerful juga kalau misalnya mau kamu pakai untuk main game dan terbilang masih adem lah, nggak terlalu panas. Baterai berkapasitas 6000 mAh juga bisa ngehandle aktivitasmu seharian. Di luar dari segala plusnya tadi di bagian performa dan baterai, buat saya yang dari dulu jadi minusnya M series tuh di bagian desainnya. Ya, mungkin itu juga bukan jadi poinnya M series ya. Begitu pula di M15 ini. Kalau ngelihat dari back cover berbahan plastik dan desainnya yang terbilang standar untuk di kelasnya. Bodinya sih nggak begitu bongsor untuk sebuah smartphone berkapasitas baterai 6000 mAh. Framenya flat, finishingnya smooth, handle-nya nggak kegedean, pas, tombol power dan volume mudah dijangkaunya. Tombol power juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Responnya juga bagus. Slot SIM card-nya ada di sebelah kiri, di mana di sini disediakan dual slot SIM card atau kamu bisa pakai single SIM card dengan sebuah memori eksternal. Speakernya cuma ada satu, namun jika dibandingkan dengan smartphone di harga 2 jutaan, suaranya cukup lantang.
Bezel layar ini juga termasuk minusnya di M series, termasuk di M15 ini. Karena ya walaupun sudah menggunakan panel Super AMOLED, tampilan layar M15 ini terasa kurang karena bezelnya yang cukup tebal. Dimana sekarang banyak smartphone di 2 jutaan yang sudah memakai punch hole, M15 ini masih menggunakan water drop node. Untungnya aja layar 6,5 inch Super AMOLED 1080 x 2340 pixel ini memuaskan mata saya, dan ini jadi nilai plus lagi buat M15. Ya, karena ketika lagi berseluncur di sosmed, masih smooth berkat refresh rate 90 Hz-nya. Lumayan lah ya daripada masih 60 Hz. Super AMOLED juga ngasih pengalaman nonton film atau video lebih gonjreng. Detailnya juga bagus, jadi kualitas layar saya nggak ada komplain sama sekali lah. Terus gimana soal kamera? Untuk sebuah smartphone yang dijual di harga 2 jutaan, menurut saya kualitasnya sih so-so lah ya. Ada 50 megapiksel main kamera, terus 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Serta untuk kamera depan ada 13 megapiksel front kamera. Hasil fotonya menurut saya bagus. Dynamic range cukup luas, buat ngehandle backlight juga bisa tuh SDR-nya. Skin tone nggak banyak berubah dan masih punya hasil foto ciri khas Samsung yang cenderung ke cool sedikit. Detailnya juga oke, apalagi kalau pakai 50 megapikselnya. Itu detailnya makin bagus. Untuk ultrawide mengalami penurunan sedikit di kualitasnya karena cuma 5 megapiksel, tapi kalau warna masih mirip dengan main kameranya. Jadi ketika butuh sudut yang lebih luas pakai ultrawide masih oke, asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Distorsinya pun juga cenderung minim. Begitu pula di mode portrait, saya cukup suka dengan hasil jepretan Samsung Galaxy M15 ini. Karena bisa dibilang bokehnya tuh rapi. Separasi dengan background cukup rapi walau kadang ada miss-nya sih. Tapi itu nggak mengurangi efek dramatis dari hasil portrait. Di kondisi malam atau kurang cahaya, detailnya rada berkurang, tapi masih oke kalau sekedar untuk diposting di sosial media. Noise-nya terbilang minim, namun untuk warna, kontras, dan brightness semua bisa dijaga dengan baik. Nah, sedangkan kalau di video hasilnya masih kurang smooth ya, karena nggak ada AIS maupun OIS-nya. Cuman kualitas warna dan detailnya sih cukup oke. Begitu pula di malam hari, walaupun ada noise, tapi nggak sampai yang mengganggu banget. Di kamera depan pun hasil videonya juga nggak istimewa-istimewa banget lah. Terbilang cukup standar dan masih kurang smooth. Oke, kali ini M15 ini 1080p 30 fps. Jalan-jalan di Benteng Frederiksberg. Untuk foto selfie-nya lebih baik dari videonya karena bisa ngehandle backlight dan warnanya terbilang mirip dengan kamera belakang. Skin tone juga oke walau cenderung ke cold sedikit. Kontras dan brightness-nya seimbang, nggak ada yang over. Ya, overall sih kameranya memang nggak spesial, terbilang SNI untuk smartphone di budget 2 jutaan. Cuman ya bisa diandalkan kalau kamu lagi jalan-jalan, apalagi ultrawide sih, sangat jadi poin plus ya, dimana sekarang malah banyak HP 2 jutaan yang nggak ngasih kamera ultrawide. Selain itu, kalau dari Samsung ya tentu One UI 6.1 di M15 ini smooth dan interface-nya sampai fitur yang dikasih nggak berlebihan, nggak banyak gimmick. Quick share buat transfer data, multi window juga ada, serta koneksi NFC untuk cek money juga tersedia. Sistem keamanan juga sudah ada Not Fault. Mau secure folder juga ada, dan jaminan 4 kali OS update serta 5 kali security update. Jadi ya, hal-hal yang kayak gini tuh ngebuat kenapa Samsung tuh masih diminati sampai sekarang dan M15 ini makin menarik untuk dipinang. Kesimpulannya, jadi kalau ada yang nanya mending A15 atau M15, ya balik lagi tergantung kebutuhan RAM dan ROM-nya tuh butuh yang gede apa enggak. Kalau butuh yang gede silahkan beli A15, tapi kalau merasa M15 ini cukup, ya kamu bakalan lebih ngirit lagi.
Karena apa ya, yang dikasih itu sudah layar Super AMOLED, terus kameranya juga 50 megapiksel, performanya juga oke banget mau buat main game MediaTek SoC 6100 Plus. Dan tentunya baterai berkapasitas 6000 mAh itu bikin kamu tuh nggak cepet-cepet ngecas terus-terusan. Minusnya cuman di bagian desain aja yang nggak terlihat modern. Tapi yang nggak mentingin masalah desain, M15 ini patut buat kamu jadiin rekomendasi ketika lagi nyari smartphone di harga 2 jutaan. Buat teman-teman yang berminat mau beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.